Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi demonstrasi menuntut pemilu diulang kembali bergulir di Yogyakarta. Ratusan orang yang melakukan long march dari lapangan Minggiran Mantri Jeron menuju ke kantor Bawaslu DIY. Menariknya pemirsa, selain membawa poster dan spanduk, mereka juga membawa 2 buah toples atau kaleng berisi kerupuk melempem. Mereka mengkritisi kinerja Bawaslu yang seperti kerupuk melempem. Pasalnya, Bawaslu dianggap abai atau tidak serius dalam menyikapi berbagai laporan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu. Massa menyerahkan 2 toples berisi kerupuk melempem kepada Ketua Bawaslu DIY Muhammad Najib. Adalah aksi menyambangi Bawaslu, duduk Bawaslu dengan tujuan adalah menginginkan Bawaslu itu bertindak seperti tugasnya sebagai badan pengawas dan pemilu. Tentu kita tahu bahwa pemilihan umum adalah satu-satunya instrumen demokrasi di Indonesia. Kita tidak urusan kok mau pemimpinnya siapa saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mencari pemimpin Indonesia yang amanah sesuai dengan jalannya, sesuai dengan demokrasi Pancasila yang kita pegang teguh. Saya kira teman-teman sepakat di situ. Partai Umat mendesak KPU menghentikan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Pasalnya, separuh perolehan suara Partai Umat hilang akibat kekacauan Sirekap. Hal ini disampaikan dalam pernyataan sikap Partai Umat Kamis siang di Jakarta. Partai Umat mendesak KPU melakukan penghitungan suara secara manual sebab penggunaan Sirekap telah menimbulkan keresahan. Partai Umat saat ini mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematif, dan masif. Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengatakan bukan hanya partainya saja yang berpotensi dirugikan dengan modus pengurangan perolehan suara, namun juga partai-partai baru lainnya yang di luar parlemen. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin. Ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Sementara itu, gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung Jember, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor kecamatan setempat. Ayo yang benar, ini tidak ada. Kalau sudah di kecamatan. Beginilah saat Jumadi caleg Nasdem mengamuk di depan Muspika sembari menunjukkan hasil suara di pleno kecil dan pleno besar yang tidak sama. Di TPS 35 suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di pleno besar. Namun saat mengetahui hasil pleno kecil, alangkah terkejutnya ternyata suaranya kosong. Jumadi menduga suaranya dijual ke PAN oleh PPK. Karena suaranya bersaing dengan caleg PAN, Jumadi langsung meminta pertanggungjawaban PPK, bahkan Camat Ajung. Terima kasih datang ke sini, tujuannya ingin mencari keadilan. Yang dimaksud mencari keadilan, suara saya di TPS 35, Dusun Gumpuk Sawe, Desa Pajakaja, Kecamatan Ajung, hilang 15 suara. Di pleno besar tertulis punya saya 15 suara, 15 tertulis 15. Masuk di Salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Tak ingin tambah anarkis, penyelenggara pemungutan suara di TPS tersebut dikawal Muspika mengadakan rapat bersama Jumadi. Dan diperoleh kesepakatan jika kotak suara bisa dibuka saat jadwal perekapan di tingkat kecamatan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan.
Pada intinya kami teman-teman penyelenggara adalah menerima semua klarifikasi ataupun bentuknya ketika ada perselisihan apapun terkait dengan apa yang terjadi di tingkat KPPS maupun di tingkat BPS. Atas kebijakan itu, Jumadi menerima dan menunggu jadwal pembukaan kotak suara itu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Indikasi kecurangan pemilu terjadi di Lampung Tengah, di mana caleg Provinsi Lampung nomor urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa mendapati perolehan suara miliknya diduga sengaja dinolkan dan dipindahkan ke caleg lain. Sementara gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung, Jember, seorang caleg mengamuk di kantor kecamatan setempat. Saya pidanakan loh. Beredar sebuah video viral yang merekam seorang caleg Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 4, Munir Abdul Haris, marah-marah kepada anggota KPPS lantaran mendapati perolehan suara miliknya dinolkan dan dipindahkan ke caleg nomor urut 3 dari partai yang sama. Indikasi kecurangan tersebut ditemukan di TPS 19 Kampung Sendang Asih, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah. Di lembar formulir C1 Plano Munir mendapatkan 0 suara. Padahal di TPS tersebut ia mendapatkan 39 suara. Kecurangan serupa ia temukan di TPS 04 Kampung Sendang Mulyo. Perolehan suara Munir Abdul Haris sebanyak 75 suara, namun yang tertulis di lembar C1 0 suara. Dalam C1 Plano saya mendapatkan suara 39, tapi kemudian dalam rekap C1 kosong. Tidak ada suara saya, pindah ke nomor urut 3. Begitupun di TPS 04 Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung. Dalam C1 Plano saya mendapatkan 73 suara, tapi di C1 rekap itu suara saya 0, pindah ke nomor urut 2. Kasus serupa juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Gara-gara suaranya hilang di TPS 35 Kecamatan Ajung, seorang caleg mengamuk di kantor Kecamatan Ajung. Di TPS 35, suara Jumadi mendapat 35 sesuai data di plano besar. Namun saat mengetahui formulir C1 Plano, ternyata suaranya kosong. Di salinan C1 itu tidak ada, hanya ada 6, bahkan punya saya tidak ada. Dan saya menduga bahwa suara saya oleh TPS 35 dijual ke partai yang lain. Itu sudah nyata, karena apa? Karena anggota KPPS dari TPS 35 itu adalah tim suksesnya dari partai. Kita akan melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan pemprojekan itu ketika rekap di tingkat BPK, di tingkat kecamatan. Jadi nanti kita sandingkan antara C hasil dengan C hasil saingan yang tadinya berada indikasi berbeda. Mereka menuduh PPK sengaja menjual suaranya kepada partai lain. Bahkan sang caleg akan membongkar kotak suara yang berisi hasil suara di TPS 35 yang telah dikumpulkan di kantor kecamatan setempat. Tim Liputan iNews melaporkan.